warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, fala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, ibu nyai, para tokoh masyarakat, sedaya takmir masjid, remaja masjid, panitia, hadirin hadirat ingkang sangat kula mulyakaken. Pertama nyuwun agungipun pangapunten dalem terlambat sekitar 15 menit. Ingkang nomor kalih kula ingin ngeralat dawuhipun yai tadi, kula sama sekali tidak punya kapasitas untuk paling mauidhah, tapi sami-sami pingin iktikaf teng masjid niki. Mugi-mugi kula kalih panjenengan ditakdir menjadi pribadi yang qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya terpaut tergantung dengan masjid. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, wonten tokoh naminipun Asy-Syaikh Atha. Niki diceritakan kali Imamuna Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Syekh Atha niki ibu-ibu, bapak-bapak, pekerjaannya memintal benang. Piyambakipun niku biasa memintal benang, menenun benang menjadi kain. Kemudian kalau kain itu sudah jadi, beliau bawa ke pasar dijual, karena itu menjadi ma'isyahnya. Suatu saat beliau membuat kain amat sangat bagus, motif Mojopahitan. Motif Mojopahit. Soai sangat. Karena memang dikerjakan dengan penuh teliti dan hati-hati. Begitu sampai di pasar, diberikan kepada pedagang kain, Pak, tolong beli kain saya ini. Insya Allah kain saya ini wapi, Pak, tidak ada celanya, tidak ada cacatnya, karena saya kerjakan dengan amat sangat hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, diterimalah kain itu, dilihat oleh pembeli kain itu. Ternyata pembeli kain niku saking Mojokerto, sanis Flores, tapi ini kinten-kinten kalau ada orang membeli barang yang dicari niku saene nopo jeleknya. Biasanya pembeli niku yang dicari adalah jeleknya. Tolong beli sepeda motor saya ini. Wapi cak sepeda motor, iya gak nyacat sepeda motormu wapi, tapi sayang tahun nih wes tuwe, tahunnya masih baru, masih dicari lagi kekurangannya. Iya tahunnya baru mulus, tapi kilometernya wes wake. Lah niku sejak zaman dahulu ngoten niku. Akhirnya sang pedagang kain niki dengan keahliannya melihat kainnya Syekh Atha niku sekilas langsung bilang, ya Syekh, kain panjenengan menurut jenengan sempurna bagus, tapi panjenengan boten teliti. Niki di pojoknya ada cacatnya, niki di tengahnya ada cacatnya, niki di pinggir sebelah niki ada cacatnya. Seorang kiai besar yang bernama Syekh Atha di tengah pasar tahu kalau kainnya itu penuh dengan cacat, langsung nangis menjerit-jerit. Bayangkan kiai besar nangis di tengah pasar gara-gara kainnya dicacat oleh pedagang kain. Nangis jerit-jerit. Akhirnya orang sak pasar niku kumpul semua di sampingnya Syekh Atha, semuanya gergeten pada penjual kain niku. Gara-gara kamu kiai saya menangis sejadi-jadinya. Begitu Syekh Atha niku ibu-ibu, bapak-bapak selesai nangis, sang pedagang kain niku merasa bersalah. Kemudian dia berkata, ya Syekh, mohon maaf sekali.
kalau saya telah menunjukkan cacatnya kainnya Syekh. Karena saya merasa bersalah, berapapun kiai minta saya bayar sebagai bentuk permintaan maaf saya. Apa reaksi Syekh Atta waktu itu? Dia berkata begini, jangan kau kira saya menangis karena kain saya. Jangan kau kira saya menjerit-jerit karena kau menemukan cacatnya kain saya. Sama sekali tidak. Kamu beli silahkan, kamu buang pun silahkan, kamu bakar pun tidak ada masalah bagi saya. Saya menangis bukan karena kain, tapi saya menangis karena di tanganmu kain yang menurut saya sempurna ketemu cacatnya. Lantas bagaimana ibadah saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya kerjakan serampangan, yang saya lakukan tanpa hati-hati, tanpa memikirkan sana sini? Pasti di hadapan Allah ibadah saya akan ketemu banyak cacatnya, ketemu banyak kekurangannya. Ini yang membuat saya menangis, sebab Allah Maha tahu apa yang di luar dan apa yang di dalam, apa yang ditampakkan, apa yang dirahasiakan. Begitu mendengar Syekh Atta dawuh ngoten para rawuh, semua yang menyaksikan kejadian itu sama-sama menangis karena memikirkan amalnya masing-masing. Lah kula kali panjenengan kadang-kadang mau fokus pada urusan casing, mau fokus pada urusan luar, padahal aib cacat dari sebuah ibadah niku wonten yang tampak oleh mata, tapi wonten yang tidak tampak oleh mata. Aib niku wonten kalih, aib dohir dan aib batin. Penyakit niku wonten kalih, penyakit dohir, penyakit batin. Kalau hanya sekedar penyakit dohir niku amatlah sangat mudah untuk dideteksi dan amatlah sangat mudah untuk dilakukan eksekusi pengobatan. Orang misalnya kukulan tinggal dibawa ke dokter kulit. Orang misalnya pusing tinggal dibawa ke dokter umum, sakit gigi tinggal dibawa ke dokter gigi. Tapi kalau masalahnya ada di sini, ada di hati, penyakitnya ada di hati, kadang-kadang yang sakit saja tidak tahu kalau dirinya sedang kena penyakit. Oke, urusan puasa jalan. Oke, urusan tarawih bagus. Oke, urusan sedekah luar biasa. Tapi kadang-kadang ada penyakit yang tersimpan di dalam hati. Napa niku dijadikan status. Alhamdulillah hari ini bisa memberi buku 100 anak yatim. Ya selesai sudah, hanya sampai di situ amalnya. Paham ya Bu? Jenengan sering gonta ganti status. Kadang-kadang ngasih fakir miskin, foto. Yang dikasih hanya 20.000, beras 3 kilo, foto bolak balik, jadikan status 2 hari gak dihapus-hapus. Begitu kehapus dia diperbaharui lagi. Ya itulah kita. Kalau Ramadan seperti ini masih penyakitan, siapa yang ingin disalahkan? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku nulis dalam kitabnya, kula diijazai kali rektor Al-Ahqaf tempat anak kula ngaji. Ketika kula pingin ngaji niki mawon Nasaihuddiniyah kata beliau. Kula ningali berapa bab tentang Ramadan. Dawuhipun ngeten. Kalau di dalam bulan Ramadan masih saja kita tidak semangat untuk beribadah, siapa lagi yang harus disalahkan? Kalau di dalam bulan Ramadan masih saja kita riya, pamer, hasud, iri, dengki dan lain sebagainya, siapa yang harus disalahkan? Setankah yang harus disalahkan? Setan sudah tidak berdaya gebu di kerangkeng. Nafsukah yang harus disalahkan? Nafsu sudah dikalahkan dengan
puasa dengan lapar. Lantas apa yang menjadikan kita tetap tidak semangat di bulan yang semua musuh kita sudah dikalahkan? Lantas apa yang harus kita kalah, yang harus kita salahkan di saat Ramadan, padahal musuh-musuh kita sudah tidak berdaya? Para rawuh ingkang sangat kula mulyakan niku dawuhipun Al Habib Abdullah Al Haddad. Ingkang nomor kalih wonten dawuh ngeten. Seringkali orang niku di bulan Ramadan fokus pada pahala. Kula ulangi, fokus pada pahala. Karena yang ngaji niku memang banyak menerangkan pahala. Panen pahala, big sale, obral besar. Ibadah sunnah dinilai seperti ibadah wajib. Ibadah wajib berlipat-lipat. Barang siapa ziarah, barang siapa ngaji, barang siapa begini, maka ini. Oke, bagus. Itu namanya basyiron, memberi kabar gembira agar termotivasi. Tapi kadang-kadang ngajinya lupa, tidak ada nazironnya, meten-meteni. Padahal Nabi niku basyirau wa naziro. Jangan sampai kita hanya fokus pada pahala, lupa pada dosa. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, pahala itu dilipat gandakan karena tempat. Pahala itu dilipat gandakan karena waktu. Pahala itu dilipat gandakan karena niat. Orang yang beribadah di Masjidil Haram, pahalanya lebih besar dibandingkan selain Masjidil Haram. Orang yang beribadah di hari Jumat, pahalanya lebih besar. Orang yang beribadah di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar. Pertanyaannya, kalau pahala dilipat gandakan, lantas bagaimana dengan rasan-rasan? Kinten-kinten dilipataken apa, Pak? Lah Gus kok jenengan ningali teng ibu-ibu nggih pengatakan. Ngapunten. Bagaimana dengan rasan-rasan? Bagaimana dengan maksiat di bulan Ramadan? Maka sama bapak-bapak, sama-sama terjadi pelipatan. Oleh karenanya mari bersama-sama menjelang akhir-akhir niki kita ngerayai hati kita masing-masing. Sudahkah ada perubahan madrasah dari Allah sudah sampai pada malam ke-25 ini? Ada enggak peningkatan ketakwaan kita? Kita tidak perlu mengkoreksi orang lain, yang paling penting kita koreksi diri kita sendiri. Ada enggak pengaruh Ramadan selama 24 hari ini dalam perbaikan ibadah kita, dalam perbaikan kepribadian kita, dalam perbaikan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Para rawuh kula terusaken pada cerita Syekh Atta niku. Para rawuh Imam Ghazali kemudian merusakan ngeten. Ajaban kullal ajabi. Heran di atas heran, orang yang lebih sibuk ngurusi luar sampai lupa ngurusi dalam. Paham nggih? Heran, alangkah herannya, heran di atas heran, orang yang sibuk susah ngurusi, gampangane wajah ngaten ya. Tapi dia lupa sibuk ngurusi hati. Sibuk mupuri pipi, tapi tidak sibuk mupuri hati. Padahal muka wajah hanya dilihat oleh manusia, sedangkan hati dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia lebih mementingkan sesuatu yang dilihat oleh manusia? Kok tidak lebih mementingkan sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Niki boten berarti nggih pun Gus mulai besok boten bedaan, tetap bedaan, tetap ukuran, tetap sikatan, karena innallaha jamil yuhibbul jamal.
Allah maha indah dan senang keindahan. Alangkah baiknya kalau luar dan dalam niku berjalan seimbang, sebagaimana doa nipun mbak-mbak ketika ngaca pripun, ya Allah kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, sebagaimana engkau memperbaiki wajah kula, maka tolong ya Allah perbaiki juga hati kula. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula mulyakaken, wonten doa kula terami doa niki saking abah kula Romo Yai Jamal. Beliau sering berdoa ngeten, Allahumma asturna bisatrikal jamil, Allahumma asturna bisatrikal jamil. Monggo sareng-sareng, Allahumma asturna bisatrikal jamil. Ya Allah tutupi kami dengan tutupmu yang indah. Napa maksudnya kita minta ditutupi oleh Allah? Kulo berdiri di tempat ini panjenengan mirengaken nopo ingkang kulo sampaikan, karena kulo niki sedang ditutupi oleh Allah dari sesuatu yang bernama maksiat dengan tutup yang indah. Nopo maksudnya? Tiang niku wonten kali ada orang yang ditutup dalam maksiat, ada orang yang ditutup dari maksiat. Orang yang ditutup dalam maksiat niku para rawuh, dia melakukan maksiat, dia chattingan dengan selain mahramnya, dia melakukan hal-hal yang dilarang, tapi oleh Allah ditutupi, tidak ketahuan oleh siapapun. Itu namanya ditutup dalam maksiat. Ada orang yang ditutup dari maksiat. Ditutup dari maksiat itu adalah pribadi yang sama sekali oleh Allah ditutup sehingga tidak punya keinginan untuk berbuat maksiat. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah tutupi kami dengan tutupmu yang indah, dan mudah-mudahan kita ditutup dari maksiat karena barokahnya bulan Ramadan. Para rawuh niki penghantar pengajian. Lah ngaji ini monggo dimilai. Ku suwe mangke boten makruh ngaji suwe niku sakniki. Ngaji kok sampai 1 jam niku makruh tanzih. Kenging napa? Karena ibadah niku boten namung ngaji. Banyak ibadah-ibadah yang lain. Napa malih niki malam Jumat wayahi ibadah sholawatan, maksud kula bapak-bapak, ibadah sholawatan. Kula terusaken. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, niki inti ngaji kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang tidak cengeng. Beliau adalah pribadi yang kokoh, tidak gampang matur, tidak gampang curhat, apalagi memelas kepada Allah gara-gara terpaan musuh. Nabi niku luar biasa, kurang ajarnya orang kafir Quraisy niku kurang pun wonten kurang. Nabi sedang sujud dilempari kotoran unta, Nabi lewat diludahi, Nabi dibuatkan perangkap, Nabi dilempar, Nabi dicaci dan lain sebagainya. Bahkan yang paling betul-betul membuat bumi tidak terima itu adalah ketika Nabi diperangkap di Taif, masuk ke dalam sebuah jurang. Ketika ada di dalam jurang itu, Nabi dilempari dengan batu sehingga kepala beliau pecah berdarah. Semua yang menyaksikan ini pasti tidak terima. Malaikat Jibril waktu itu enggak tahan melihat kekasihnya Rasulullah diperbuat seperti ini. Dia matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon izin, mereka yang melempar kamu itu akan saya cabut gunung yang di sana itu, tak lempar mereka dengan gunung. Kira-kira nih jenengan ditawani ngoten pripun, Pak? Kok gak dari tadi? Apa jawaban baginda Rasul? Beliau mengatakan, silahkan wahai sahabatku Jibril. Tidak. Tapi beliau kemudian tersenyum sambil mengatakan, ya Jibril, sabar. Inni lam ub'ats la'anan wala 'adzaban.
Saya diutus oleh Allah bukan untuk melaknat, saya diutus oleh Allah bukan untuk menurunkan azab, tapi saya diutus oleh Allah membawa rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Kalau mereka melempar batu kepada baginda Nabi sampai kepala Nabi pecah, Nabi tidak membalas melempar dengan batu, tapi Nabi membalas dengan lemparan yang sangat indah, yaitu melempar doa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, paringi hidayah orang-orang yang melempar kula niku, karena sungguh mereka tidak tahu siapa saya. Kalau mereka belum beriman kepada saya, siapa tahu nanti anaknya yang beriman. Kalau anaknya enggak beriman, siapa tahu nanti cucunya yang beriman. Maka dalam sejarah kita banyak melihat sahabat-sahabat yang bapaknya enggak beriman, tapi dia anaknya menjadi sahabat setia Rasulullah. Bumi waktu itu bapak-bapak melihat Rasul seperti itu, matur kepada Allah, ya Allah, pokoknya kula boten terima kekasih kula diperlakukan seperti itu. Kalau sampai darah kekasih kula Muhammad netes ke punggung kula tak makan mereka semua, kula telan mereka semua. Rasulullah mendengar kata-kata bumi seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang asalnya beliau nangkis batu, yang asalnya beliau menghindar dari batu, sudah tidak lagi memperdulikan batu, sudah tidak lagi menangkis menghindar batu, tapi yang beliau lakukan adalah memperhatikan luka di kepalanya. Jangan sampai darah ini netes ke bumi, sebab kalau sampai netes ke bumi maka bahaya orang yang ngelempar itu. Itu Rasulullah. Jadi kalau kita kasar, keras, Nabi mana yang kita tiru? Nabi kita seperti itu. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan. Tapi dalam sejarah Nabi niku pernah matur kepada Allah, curhat kepada Allah dengan sedih. Bukan karena mereka melempar Nabi, bukan karena mereka mencaci Nabi, bukan karena mereka menyakiti Nabi, tapi yang membuat Nabi harus matur kepada Allah sebagaimana ditulis dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasulullah berkata, ya rabbi, du Tuhan kami, ya Rabbi, wahai pangeran kami, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kaum kami telah menjadikan Al-Qur'an itu dipisahi. Jadi yang menjadikan Nabi niku susah, sedih sampai harus matur kepada Allah ketika umatnya sudah mulai sedikit demi sedikit menjauhi Al-Quran. Kula tanglet sakniki, niki kira-kira mendekatkan kita pada Quran apa memperjauh kita dari Quran? Gara-gara niki loh bapak-bapak, kadang-kadang Quran nggak kesentuh. Kalau buka niki, mulai buka statusnya orang, mulai buka nama lagi. Kadang-kadang 1 jam nggak terasa. Tapi begitu kita buka Al-Quran, 1 juz sudah. Nah, kalau umat baginda Nabi sudah mulai menjauh dari Al-Quran, sudah mulai pisah dengan Al-Quran, itulah yang paling disusahi oleh baginda Nabi, sehingga Nabi harus matur kepada Allah, ya Allah, nikulo ya Allah, sampun mulai boten buka Quran, nikulo ya Allah, sampun boten maos Quran, nikulo ya Allah, sampun boten purun belajar ilmu Al-Quran, nikulo ya Allah, sampun boten purun ngamalaken Al-Quran. Inilah yang menjadikan Rasulullah susah. Makanya alhamdulillah kita berada di bulan di mana Al-Quran diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka karena di bulan Ramadan ini kita tidak memiliki musuh, maka target kita membaca Quran itu luar biasa banternya. Ada yang dalam sebulan 30 kali hatam,
Tapi barengan sampai konco-konconi nang masjid dengan keroyokan. Ada yang 10 hari hatam, setiap 10 hari hatam berarti 3 kali hatam. Ada yang hatam 2 kali, ada yang hatam 1 kali dan lain sebagainya. Permasalahannya ngeten, kalau dalam bulan diturunkannya Al-Quran kita tidak hatam terus Quran, jangan mimpi di bulan lain kita akan bisa hataman Al-Quran. Lah ibu-ibu, bapak-bapak, orang pisah dengan Quran niku paling tidak satu, pisah sudah tidak mau melihat. Ada ndak orang yang dalam sehari semalam tidak melihat Quran? Ada ndak Bu? Kira-kira ada ndak? Mudah-mudahan nggak ada di sini. Makanya jenengan, kalau jenengan repot sak repot-repotnya, jangan sampai hari ini tidak melihat Quran. Paling tidak jenengan buka Qurannya, alhamdulillah tulisannya masih bagus gitu ya, dibuka seret, dipandang mawon. Quran sepurani yo, hari ini repot gak bisa baca kamu, tapi hanya bisa memandangmu. Ngeten niku Quran sampun marem. Lah bapak lari-lari matur teng jenengan, Bu maaf Bu gak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa memandang wajahmu yang cantik. Jenengan marem napa boten? Pasti mah nggih Bang nggih, pun seweneng sini dipandangi kali bapak alhamdulillah bapak lari-lari mandang kula. Teruskan megang dilus Qurannya, dilus boten usah dibaca riyen, dilus dibuka, oh ya alhamdulillah menyentuh Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak dibaca pun boten napa-napa riyen, yang penting jenengan sampun menyentuh Quran. Bayangkan ada seorang istri malam ini dipegang oleh suaminya, dipegang saja niku pun ayem jenengan. Alhamdulillah bapak lari-lari enggak belarah kemana-mana, buktinya tangannya sedang memegang saya. Tenang jenengan karena digenggam oleh genggaman tangan suami. Jangan meremehkan pegang memegang ya. Besok dipegang lagi. Kalau terus dipegang, lah mana kelanjutan pegangan? Kalau terusakan bapak-bapak ibu-ibu, mantun niku dibaca. Ya sekuat jenengan, bisa 1 juz monggo, setengah juz monggo, tapi upayakan dalam sehari ini tidak pernah kita melewatkan membaca Al-Quran. Seberapapun kesempatan itu gunakan. Ada orang yang pisah dengan Quran itu karena dia sudah tidak mau belajar makna-makna Al-Quran. Niki sampun dadi tinggi. Dan yang terakhir sudah tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula namung titip saestu titip. Nik jenengan kula niku sampun generasi yang tinggal menunggu waktu nggih. Tinggal menunggu waktu sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita itu lebih berat zamannya dibandingkan zaman kita. Saat kula kali panjenengan bukan boten wonten HP nggih. Riyen alit kula kali panjenengan boten wonten HP, boten wonten listrik, boten wonten napa-napa. Setiap musala ba'da maghrib ngaji. Lah sakniki anak-anak kita bangun tidur sampai tidur lagi kelonanipun ambek HP. Maka kula titip saestu sebagaimana pesan baginda Rasul, didiklah anakmu dengan 3 hal. Yang satu, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Didiklah anakmu dengan 3 hal ini, sebab 3 hal ini yang akan melindungi anak-anak kita. Kita tidak bisa melindungi anak kita sendiri kalau kita tidak memakai 3 metode ini. Yang pertama, jadikan anak-anak kita mencintai Rasulullah. Bagaimana anak kita bisa mencintai Rasulullah kalau dia tidak dikenalkan dengan pribadi Rasulullah? Yang kedua, ciptakan anak kita menjadi orang-orang yang mencintai keluarga Rasul, mencintai habaib, mencintai ulama. Dan yang terakhir, jangan lupa didik anak kita membaca Al-Quran. Maka ada pertanyaan yang indah dari seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Bukan pertanyaannya begini, nak sudah makan, nak sudah minum, tapi pertanyaan ibu yang luar biasa, dia akan bertanya, nak hari ini sudah berapa lembar kamu baca Qur'annya?
Tapi kayaknya jarang nggih ngoten nggih pertanyaan ini. Kayaknya jarang kayaknya. Nggih mulai hari ini harus bertanya ngoten. Nah, hari ini sudah berapa halaman kamu membaca Qur'annya? Nah, hari ini sudah berapa juz? Itu pertanyaan ibu yang sejati, itu pertanyaan bapak yang sejati, bukan bertanya, "Nak, kamu sudah makan?" Kalau urusan makan anaknya nggak usah ditanyakan, pasti nyari-nyari kiambak. Pertanyaan yang bagus lagi adalah, "Nak, hari ini gimana sholatnya?" Pertanyaan-pertanyaan ngeten niki biasanya ditanyakan oleh mbah-mbah kita. Nah, kita mari meniru mbah-mbah kita para rawuh, mumpung niki bulan Ramadan, mari kita bertekad jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kalau tutup dengan satu kisah yang luar biasa indahnya. Ada orang yang meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, mulai malam pertama dia disiksa di kuburannya. Sebab kula baca hadis niku, semua yang masuk ke dalam kuburan niku pasti disiksa. Salah satu siksaannya niku adalah penghimpitan tanah niku sehingga tulang-tulang menjadi remuk. Salah satu yang akan selamat adalah orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an. Lah, orang niki, bapak niki disiksa mulai malam pertama sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun disiksa di dalam kubur. Suatu saat ada suara di kuburan itu, mulai hari ini jangan kau siksa lagi hambaku itu. Malaikat yang bertugas siksa niku matur, kenging nopo kok harus dihentikan siksaannya? Ketahuilah, dia punya anak, hari ini anaknya sedang main sepak bola di halaman musola. Ketika dia sedang asik bermain sepak bola, dia menemukan Quran sobek, lembar Quran katos rusak niku lho Bu. Subhanallah, anak sekecil itu yang sedang main sepak bola itu tahu bahwa di tanah itu ada Al-Quran. Diambillah Quran itu, dibersihkan dari debu, kemudian dilempit, dicium, ditaruh di atas. Jawabun Allah, kalau anaknya mengagungkan firman saya, apakah susah bagi saya mengagungkan orang tuanya? Maka gara-gara niku Bu, Bapak, anak kados ngoten niku, orang tuanya selamat dari siksa kubur yang berkelanjutan. Di dalam tafsir yang lain ada sebuah kisah. Ada seorang khalifah atau gubernur ngoten niku. Gubernur niki kuanteng, istrinya cuantik, hamil. Tiba-tiba sang gubernur niku sakit parah. Di tengah sakit parahnya piyambakipun niku matur, "Dek, kayaknya sakit saya ini adalah sakit terakhir saya. Kalau nanti saya mati, semua harta saya menjadi milikmu. Tapi saya hanya minta beberapa permintaan sederhana. Mau ndak kamu?" Wah, istrinya nangis. "Sudahlah Mas, jangan ngomong begitu." Sudah. "Ndak Dek, saya harus ngomong, saya harus matur. Karena saya adalah orang jelek. Dek, nanti kalau saya mati, pesan saya satu, tolong rawat kandunganmu itu dengan baik. Buah cinta kita itu rawat dengan baik. Butuh apapun kamu tinggal memakai uang peninggalan saya. Kalau anak kita sudah lahir, buah cinta kita sudah lahir, tolong susui 2 tahun ya Dek. Sampean golek vitamin, golek makanan sing enak, tapi tolong anak kita susui 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah." Kalau nanti anak kita sudah mulai belajar berjalan, sudah mulai belajar berbicara, tolong sampean gendong anak kita, bawa ke kiai, bawa ke bunyai, bahasa kula kali panjenengan, bawa ke TPQ biar diajari Al-Qur'an, dan guru Qur'annya sampean bayar dengan bayaran yang banyak. Harta kita buat apa kalau bukan untuk itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya sang khalifah niku betul-betul wafat, mati. Begitu wafat,
apa yang terjadi mulai malam pertama sang khalifah niku diberi aneka menu siksaan yang bermacam-macam, karena memang khalifah ini adalah khalifah yang fasik, khalifah yang ahli maksiat. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun berjalan terus disiksa, sehingga pada suatu hari ada suara yang mengatakan, wahai malaikatku, mulai hari ini jangan kau siksa lagi hambaku itu. Malaikat bertanya, kenging nopo ya Allah kok harus dihentikan? Ketahuilah, memang dia adalah seorang yang fasik, maka dia patut untuk disiksa. Tapi hari ini istrinya menggendong anaknya yang sudah mulai bisa berbicara itu ke hadapan kiai, ke hadapan bunyai, diberikan kepada kiai dan bunyai untuk diajari Al-Quran. Dan anak kecil itu dituntun oleh kiai dan bunyainya, Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan nak, Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya sederhana, tapi apa yang terjadi? Allah tahu, kalau anak yang masih kecil itu dia mengatakan dengan menyebut namaku Allah, dan saya disebut sebagai Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, malu saya kalau tidak sayang kepada ayahnya, malu saya kalau tidak kasihan kepada ayahnya. Maka dengan barakah Bismillahirrahmanirrahim, jangan kau siksa lagi orang tuanya. Bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim mampu menghentikan siksa kubur. Bayangkan kalau anak kita sampai hafal Fatihah, bayangkan kalau anak kita sampai hafal juz amma, bayangkan kalau anak kita sudah hatam Al-Quran secara lancar, bayangkan kalau anak kita sampai hafal Quran. Maka ada hadis Nabi, barang siapa memiliki anak, dia hafal Al-Quran, dia ahli Al-Quran, maka orang tuanya akan diberi pakaian yang istimewa, mewah betul. Orang tuanya berkata, ya Allah, kenapa saya harus diberi pakaian sehebat ini, seindah ini? Allah menjawab, itu karena kamu memiliki anak yang ahli Al-Quran. Mari kembalikan kita ke pendidikan yang sangat amat dasar. Nggak usah kita kemaruk, nggak usah kita kepincut dengan model-model pendidikan yang disiarkan secara massal, viral. Anak kita akan menjadi ini, anak kita akan menjadi, boleh anak kita menjadi apapun, tapi anak kita harus ahli Al-Quran lebih dahulu, karena ini yang akan menyafaati kita sebagai orang tua. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, bahkan kula selama Ramadan niki ngaji Al-Itqan fi Akhlaqi Ahlil Quran, kula nulis kitab sendiri, kula judul Al-Itqan fi Akhlaqi Ahlil Quran. Teng kitab niku wonten hadis, barang siapa dia hafal Al-Quran, maka dia diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong keluarganya sebanyak 10 orang, di mana 10 orang itu seharusnya sudah masuk neraka. Gara-gara punya keluarga yang hafal Quran, maka 10 keluarganya yang sudah ditulis masuk neraka gagal. Maka tidak ada kebanggaan yang lebih membanggakan bagi orang tua kecuali dia memiliki anak yang ahli Al-Quran. Kalau kinten niki ingkang saged dalem sampai akan mugi-mugi saged kula amalaken. Doakan bapak-bapak mugi-mugi kula boten namung saged menyampaikan, tapi kula saged mengamalkan. Sebab kalau hanya menyampaikan mudah, mengamalkan itu yang susah kalau tanpa bantuan doa saking jenengan. Dan mugi-mugi pengaosan kita niki sesarengan kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Doa khatmil Quran niku wonten bahasa ngeten, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa
wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilau wa imama. Jadi perjalanan kula kali panjenengan dari satu terminal ke terminal yang lain mugi-mugi terus sareng Quran, amin. Fid dunya qarina, ya Allah jadikan Al-Quran itu di dunia sebagai qarin. Qarin niku teman karib, teman dekat. Wa fil qabri munisa, ya Allah jadikan Al-Quran itu kelak ketika kula pindah ke alam kubur menjadi munisa, teman setia saya. Wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a, ya Allah jadikan kelak pada hari kiamat Al-Quran sebagai penolong kula, pemberi syafaat kepada kula. Wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura, ya Allah kami akan mengalami perjalanan yang berat melintasi sirat, maka tolong ya Allah wa 'ala sirati nura, jadikan Quran kula ketika kula melewati sirat niku sebagai nur, sebagai cahaya. Wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa, ya Allah jadikan Quran kula niku kelak di sorga kula menjadi rafiq, kawan dekat kula. Wa minan nari sitra wa hijaba, ya Allah jadikan Quran niki dari neraka sebagai sitron, penghalang, wa hijaban dan hijab. Jadi kita mohon kepada Allah mulai dari hidup, mati sampai kelak di sorganya Allah tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Mugi-mugi tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Latihan mulai saat ini, jangan pernah berpisah dengan Al-Quran. Tidak ada waktu pisah dengan Al-Quran. Ramadan boleh usai, tapi tadarus tetap jalan. Nggih. Jangan-jangan tadarusnya hanya pada bulan Ramadan. Itu namanya muslim musiman. Muslim musiman. Sebab tradisi muslim musiman ini sejak dulu Bapak. Kalau Ramadan sedekah beri buko lancar jalan. Syawal tanggal 1 sudah tidak ada sedekah. Ramadan musalla sana tadarus Quran. Syawal tanggal 2 sepi. Nah, sudah tidak ada. Ini namanya muslim. Kenapa Bu? Muslim musiman. Tinggal nunggu musimnya. Nanti musimnya amal niku, nggak pantas kamu tadarus. Ini gak musim ini. Nanti nunggu Ramadan. Nggak pantas kamu sedekah. Nanti nunggu Ramadan. Mugi-mugi kula kali panjenengan boten muslim musiman, tapi muslim sepanjang masa, sebagaimana pohon kelapa yang terus memberi buah kepada kita sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi hadhihi al-lail al-mubarak wa bihaqqi hadzal makan masjidika baitika fil ardi wa bihaqqi man unzila ilaihi al-Qur'an an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nar sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina ya maulana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna ya Allah mimman yasumuna wa yakumuna imanan wa ihtisaban. Ij'alna ya Allah mimman yanaluna lailatal qadar, mimman yanaluna lailatal qadar, mimman yanaluna lailatal qadar. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad wa akhiru da'mana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, kerpean bocoran. Ada beberapa keterangan kerpean bocoran niku katanya Lailatul Qadar itu datangnya tanggal 27 malam 27.
Maka malam 27 monggo sareng-sareng mempersiapkan diri. Oh berarti nanti malam nggak Lailatul Qadar Gus. Nah, ya siapa tahu nanti malam juga nggak ada jaminan Lailatul Qadar itu tidak datang nanti malam. Ya mulai nanti malam jangan sampai seperti orang-orang yang di dusun-dusun pedalaman. Malam ganjil masjid penuh, malam genep masjid kosong. Ganjil penuh lagi, genep kosong lagi. Setelah ditanya kenapa Lailatul Qadar gak berani turun pada malam genep. Nyuwun agungipun pangapunten bapak-bapak, ibu-ibu, mugi-mugi kula nyuwun donga, mugi-mugi kula diparingi sehat walafiat, diparingi kuat lahir batin, bisa khidmat terus kepada keluarga, khidmat kepada umat, khidmat kepada Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.